sejak kecil saya itu banyak bertemu dengan orang-orang yang indikatif wali gitu ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil, ada yang punya pesantren, ada yang orang biasa, ada yang gelandangan, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, wali itu kan bukan panggilan, tapi identitas. Kalau Habib kan identitas dan panggilan. Sebagaimana Gus. Setahu Pak Muzamil, Gus itu apa sebenarnya? Ya, anaknya Kiai. Anaknya Kiai. Yang belum jadi Kiai. Nah, kalau Gus Dur itu sampai akhir hayatnya disebut Gus Dur itu apa karena karena beliau tidak pernah jadi Kiai atau gimana? Ya, Gus Dur kan nggak pernah mimpin pesantren. Oke. Iya, jadi Gus Dur putra Kiai Wahid dan Gus Dur terus nggak mimpin pesantren. Iya. Gitu. Jadi tetap Gus gitu ya? Iya, tetap Gus. Ya. Gus Dur itu Gus Dur itu Kiai, Gus Dur itu ulama, Gus Dur itu wali, Gus Dur itu Habib juga bahkan. Saya tidak yakin kalau Gus Dur bukan Habib loh. Bahkan loh ya. Tetapi bukan fakta, ini saya soal keyakinan. Masa orang kayak Gus Dur bukan Habib kan gitu. Betul. Menurut saya loh ya. Jadi saya optimis saja, saya junjung semuanya insya Allah dengan husnudzon kepada Allah dan kepada hamba-hambanya sesama manusia dan bangsa Indonesia. Nah, ada bermacam-macam indikasi atau perilaku Pak Muzamil yang seperti Pak Muzamil pernah ceritakan mengenai orang gila karena menyakiti wali Allah tadi. Betul ya. Ada yang mastur ketika ketemu sama temannya terus dipanggil. Dia masturnya tidak hanya kewaliannya tapi juga bahkan namanya. Iya. Ada yang menyembunyikan namanya. Jadi ketika katakanlah seorang wali kita sebut saja, ketemu temannya di sebuah pasar di Jawa Tengah dari perjalanannya dari Jawa Timur, terus dipanggil namanya, terus dia marah. Kon niku aku wis singidan, saya itu sudah sembunyi berpuluh-puluh tahun kamu panggil saya. Udah kalau gitu saya mati aja daripada saya ketahuan. Terus mati dia. Iya. Nah, saya bahkan hidup selama hampir 3 tahun dengan seorang anak kecil yang umurnya 2 tahun di atas saya, yang menurut saya tidak mungkin kalau dia bukan wali. Dalam arti ada indikator. Pengetahuan dan kemampuannya itu sangat jauh melebihi manusia biasa. Misalnya dia tidak hanya hafidul Quran, tidak hanya hafal Quran, dia bisa saya tanya, Gus, dia manggil saya Cak, saya manggil dia Gus gitu ya. Kalau Cak kan jelas bukan wali ya. Iya. Gus, Quran halaman 113 baris ke 21 kata kelima apa? Dia langsung sebut. Jadi ada teman saya itu yang 2 tahun di atas saya itu anak yang karena hidupnya prihatin dengan bapaknya kerja di sawah, suatu hari dia kemudian semacam kalau bahasa Jawanya kang selupan atau dia mendapatkan install dari langit sehingga dia tiba-tiba hafal Quran, dia tiba-tiba mengerti, dia kasaf, dia ngerti orang tadi berbuat apa, Pak Lurah barusan jual apa dan seterusnya, dia ngerti sehingga desa saya itu gempar karena dia mengetahui semuanya. Sampai mengetahui, Mbok, anakmu itu nanti 3,5 bulan lagi meninggal, sekarang beliin kambing biar dia senang. Sampai begitu. Bermacam-macam peristiwa. Nah, tetapi Pak Muzamil yang ingin saya tanyakan, apakah kewalian, katakanlah kalau itu wali ya, apakah kewalian itu 100% gift atau hidayah atau fadilah atau pemberian dari Allah, ataukah bisa diperjuangkan oleh manusia? Kalau menurut yang saya dapat dari kiai saya, orang hanya bisa berusaha untuk menjadi orang yang soleh, tapi tidak bisa menjadi wali kalau tidak diangkat oleh Allah. Kan itu hak prerogatif Allah. Sekarang kalau ada klausul di mana orang yang soleh ini mengalami suatu peristiwa dengan orang yang ditunjuk Allah sebagai wali, kemudian yang dimenangkan Allah yang soleh, bisa enggak? Bisa saja. Terserah Allah ya. Terserah Allah yang maha lembut, yang maha detail menilai segala sesuatu. Nabi Musa saja dikalahkan oleh wali, padahal wali itu di bawahnya. Iya. Nabi Musa kan nabi. Nabi Musa doanya berhari-hari gak diterima oleh Allah Ta'ala karena gara gak mengajak seorang wali untuk berdoa. Yang namanya siapa itu Al-Aswad itu.
Ya, itu ya. Yang bukan yang sakit. Bukan. Yang sakit Nabi Musa matanya minta hujan tapi nggak turun-turun. Terus Allah Ta'ala, gimana Tuhan? Saya kok sudah berdoa, ngajak puluhan ribu orang kok tetap nggak turun hujan. Ya itu salahnya kamu karena kamu tidak mengajak kekasihku. Nah, itu. Dan ini wali bukan nabi. Ya. Al-Aswad itu. Bahkan nabi yang dimuliakan Allah Sulaiman alaihissalam ya. Iya. Hanya karena tidak bilang insya Allah. Gitu, dia dihukum habis oleh Allah. Dari 1000 istrinya dia hanya punya anak satu, cacat pula kan gitu kan. Iya betul. Jadi Allah itu memang betul-betul berkuasa dan punya kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang maha tinggi. Iya. Itu namanya tadi Balkh al-Aswad namanya, yang itu. Yang terus Nabi Musa agak diijabahi doanya itu. Nah, ini kan juga menjadi cermin bagi kita semua, Pak. Kita itu sebaiknya bagaimana? Jadi ada seorang yang Allah nyuruh Musa untuk mendatangi, Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi anak orang yang sakit, saya tak tahu namanya. Iya. Terus Allah bilang mintalah doa kepada dia. Bukan doakan dia, tapi mintalah doa, mintalah dia berdoa untukmu kan. Iya. Terus Nabi Musa mencari orang itu dan ternyata dia dalam keadaan tergeletak, sangat sakit, hampir lumpuh dan meripatnya itu keluar. Bola matanya keluar, tapi dalam keadaan buta. Iya. Terus begitu Nabi Musa mendatangi kan Nabi Musa tidak tega, terus langsung mendoakannya. Iya. Terus orang itu marah, loh, kamu jangan mendoakan saya, nanti kalau doamu dikabulkan saya yang susah. Susah gimana? Loh, saya ini sakit kayak gini nih yang membuat saya dekat dengan Allah. Iya. Kalau kamu doakan terus saya jadi sembuh, belum tentu saya sedekat ini dengan Allah SWT. Nah, itu kan kita ibaratkan ini ada otoritas seperti Nabi Musa, wali apa nabi, terus ada keawaman seperti orang yang sakit itu kita ibaratkan itu kita. Jadi kita ini lebih baik hidup sejahtera, sehat walafiat, tapi tidak sedekat itu dengan Allah, ataukah kita ini sakit dan menderita yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan itu kan juga sebuah pilihan yang untuk orang modern tidak normal itu. Iya. Kalau orang modern mesti memilih yang sehat dan dekat kepada Allah. Iya. Dia tidak ngelihat digitnya, Pak. Apa namanya? Iya. Jadi si mendulu matanya tadi kan mengatakan, loh, saya kalau kamu doakan terus Allah menyembuhkan saya mungkin saya tidak bisa sedekat sekarang ini dengan Allah. Iya. Bukan tidak dekat, tetap dekat meskipun kita kaya, kita sukses, tapi mungkin tidak sedekat kalau kita tidak sukses dan kalau kita menderitakan gitu. Iya. Jadi itu ada jarak, ada rentang yang sangat tipis tentang kedekatan dengan Allah itu. Iya.